ألا وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله الذي رضي عنا بأن نكون من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونسأل الله تبارك وتعالى الحميد المجيد أن يمدنا بمدد المصطفى صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الصمد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم والجهل إلى المعرفة والعلم ومن الضلالة إلى الهداية بحق حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله. Para guru mulia, para pengurus, para ulama, para mursyid, para syekh, wabil khusus yang membersamai kami Kiai Haji Dr. Baharuddin Khadim Thariqah Muhammadiyah Idrisiyah. Beliau ini lebih kuat dari saya ternyata. Saya sudah kelelahan, beliau tidak lelah. Semoga Allah berkahi umur beliau. Begitu juga Kiai Haji Dr. Amrullah Amri. Beliau ternyata di mana-mana orang kenal, di masjid manapun ada nama beliau. Semoga Allah kuatkan jalan dakwah beliau. Allah jaga perjalanan dakwahnya. Begitu juga semua guru-guru mulia yang bersamai kami dan siapapun yang berhadir. Salam ta'zim dari qalbu kami. Puji syukur kepada Allah. Syukur karena Allah layak disyukuri, bukan sekedar hanya ingin permintaan diberi. Itulah syukur sejati. Maka syukurilah Allah karena Allah memang layak disyukuri, bukan bersyukur karena kita ada mau di dalam hati. Dan syukur itulah yang diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sholat malam hampir setiap malam, lebih lama dari orang yang belum dijamin masuk surga. Ternyata inilah yang dimaksud abdan syakura. Beliau mengatakan, aku ingin menjadi hamba yang bersyukur, yang syukurnya bukan karena ingin diberi pahala, bukan karena ingin lancar urusan dunia, bukan juga ingin beli surga, tapi karena ridha dan tanda terima kasih kepada sang pemilik dunia, akhirat dan surga. Itulah syukurul arifin, syukurnya orang-orang yang kenal Allah. Dan beliau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidul Arifin, penghulunya ahli-ahli ma'rifat yang kenal Allah. Pada majelis mulia ini tanggal berapa? 1 Oktober. Mungkin di negeri kita, kalau aparatur negara sedang merayakan hari kesaktian Pancasila. Pancasila itu tidak sakti kecuali nomor satunya, ketuhanan yang Maha Esa. Nomor 2, nomor 3, nomor 4, 5 semuanya terikut di dalam nomor 1. Maka kita bersyukur negeri ini dibangun atas tauhid ketuhanan yang Maha Esa. Ini syukur nikmat luar biasa. Semoga Allah kekalkan sampai imam akhir zaman keluarga. Amin ya rabbal alamin. Masih mau ganti negara, Pak? Masih mau ganti negara. Ini negara sudah negara paling islami se-dunia. Islami itu bukan hanya urusan hukum, tapi urusan akhlak dan tradisi.
Bukan urusan jinayat sekedar orang maling potong tangan, bukan hanya itu persoalan kedua, namanya hukum jinayat. Dia hanya sedikit daripada bab ajaran Islam. Islam itu lebih besar babnya tentang akhlak, tauhid dan ma'rifatullah. Negara ini secara falsafah, secara dasar ideologi sudah dibangun dengan asas tauhid, qul huwallahu ahad. Masih mau ganti ini? Jangan-jangan ada kekufuran di hatimu, atau ada kejahilan dalam pikiranmu. Mungkin yang kedua, ada kejahilan sehingga orang masih mau mengganti dasar negeri. Bersyukur tidak? Bersyukur nggak? Mesti bersyukur. Saya dulu anti Pancasila, Pak, sampai 2010. Dari tahun 2000, waktu saya masih sanawiyah, saya sudah membaca buku-buku anti Pancasila. 2010 saya masih benci dengan Soekarno dan Hatta. Saya masih benci dengan orang-orang yang bangun negeri ini. Ternyata Allah alhamdulillah bimbing hamba yang hina ini membaca buku karya anak dari seorang pejuang, dan dia ulama. Ulama itu namanya Saifuddin Zuhri. Ini karya anaknya, ditulis judulnya Piagam Jakarta. Semoga buku ini dicetak kembali dan dibagikan sebanyak-banyaknya untuk anak negeri. Saya nggak ada urusan untuk mempopulerkan buku itu. Saya nggak tahu juga siapa pengarangnya. Yang saya tahu ayah dia. Ayah dia pelaku sejarah, ulama, santri, pejuang kemerdekaan, Saifuddin Zuhri. Anak dialah yang bercerita dan membuat disertasi doktoral, seingat saya. Itu disertasi ilmiah, bukan halu, bahwa Pancasila itulah hadiah orang Islam untuk negeri ini. Bukan menjual Islam kepada non-muslim, bukan. Inilah hadiah orang Islam untuk semua yang ada di negeri ini. Maka negeri ini sudah dibangun dengan dasar rahmatan lil alamin. Kita bersyukur. Ini tidak ada pesanan dari Pak Polisi, Pak Tentara, Pak, ya? Nggak ada. Justru kalau saya ngajar mereka. Saya ngajar di sana, dan saya ngajar siapa aja saya ajar yang mau mengajar. Saya nggak ada urusan, ya. Saya nggak ada pro sama siapa-siapa, cuma pro ketuhanan yang maha esa. Ada yang tidak ada pro? Ada yang tidak pro dengan ketuhanan yang maha esa? Jangan-jangan imannya sudah tercabut, atau kejahilan sudah merenggut kepalanya. Ini sekedar syukur atas negeri ini, karena jika kita bersyukur, Allah pertahankan kedamaian di negeri ini. Dan siapa yang masih salah faham, ayo baca baik-baik, baca buku tadi yang saya ceritakan, lalu perhatikan sejarah negeri ini, perhatikan sejarah negeri-negeri muslim yang lain. Negeri muslim yang lain mungkin hukum Islam jinayatnya dikerjakan, tapi hukum akhlaknya tidak jalan. Saya tidak usah sebut negerinya. Hukum cintanya tidak jalan. Negeri yang paling bebas buat maulid cuma Indonesia. Alhamdulillah. Dan maulid simbol cinta Sayyidina Muhammad SAW. Kita berdoa siapapun pemimpinnya nanti, siapa tahu tahun depan atau tahun ini sudah lewat maulidnya, kita berdoa semoga pemimpinnya merayakan maulid seperti merayakan kemerdekaan. Amin ya rabbal alamin. Setuju nggak, Pak? Kalau ada calon presiden begitu, saya pilih dia. Ternyata tiga-tiganya datang. Saya bilang, aku coblos kamu semua. Hangus. Semoga siapapun yang memimpin negerinya nanti, dia cinta kepada Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Ya. Mau kisah atau ngaji berat? Hah?
Waduh, wajahnya sudah lelah ini. Hah? Betul? Tidak? Oke, sebelum ngaji berat saya kasih kisah dulu lah, supaya pikirannya langsung tersambung kepada Rasulullah SAW. Dalam riwayat Imam Darimi dengan kualitas yang hasan, Sayyidina Abdullah ibn Umar, Sayyidina Abdullah ibn Umar, untuk beliau dan untuk Imam Darimi, wabil khusus untuk zat yang kita ceritakan ini, Sayyidina Muhammad SAW, kita bacakan surah Al-Fatihah. Bismillah. Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami pernah bersama Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang hari ini jika dengar ada yang mimpi ketemu Rasul, girangnya bukan main. Jika punya guru mimpi ketemu Nabi, muridnya merasa bangganya bukan main. Bayangkan ini bukan mimpi, ini mengisahkan kunna ma'a Rasulillah, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah cara para sahabat bermaulid. Mereka menceritakan Nabi setiap kali ada murid yang datang. Maka maulid mesti ada kisahnya, walaupun kita sanggup berpikir yang berat-berat. Fi safarin fa'aqbala a'rabi, kami bersama Rasulullah SAW dalam suatu safar perjalanan. Lalu datanglah seorang Arab Badui. Arab Badui berarti Arab kampung, Arab yang mereka sangat tidak punya tata krama seperti orang kota. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak menghukumi mereka dan menilai mereka seperti orang kota. Nabi pun terima gaya-gaya orang kampung. Falamma dana qala lahu Rasulullah SAW, ketika orang Arab Badui itu mendekat, justru Rasulullah SAW lah yang bertanya. Perhatikan, Rasulullah itu makhluk paling mulia. Arab Badui datang, beliau yang dulu menyapa, tidak menunggu disapa duluan. Kita ini belum jadi siapa-siapa, disapa duluan. Kita ini belum siapa-siapa, tidak senyum kecuali menunggu senyum dari seberang. Tidak mau mengulurkan tangan kecuali yang di sana mengulurkan tangan. Maka beliau bertanya, aina turid, wahai Arab Badwi, hendak kemana engkau? Qala ila ahli, aku sedang hendak mau ke keluargaku, wahai baginda. Belum disebut baginda, wahai Muhammad, kira-kira begitu. Dia belum mukmin. Qala hal laka fi khair, bertanyalah baginda Nabi Muhammad SAW, apakah engkau memiliki satu kebaikan? Maksudnya, apakah engkau mau mendapatkan satu kebaikan dan keberkahan? Lalu Arab Badui ini bertanya, wa ma huwa? Kalau orang Arab kota bertanya dulu, bala ya Rasulullah, tentu wahai baginda. Tapi kalau Arab Badui, apaan? Maukah engkau satu kebaikan? Apa jawaban dia? Apaan? Apa tuh? Kalau orang sini apa katanya? Hah? Bahasa gaulnya agro. Agro. Nah ininya. Nabi SAW tidak tersinggung ini, ingin menjadikan Rasulullah SAW uswatun hasanah. Jangan tersinggung dengan gimmick gaya fisik orang lain, gestur tubuh orang lain, biasa saja. Jangan terlalu sensitif, ya, biasa saja. Lalu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kebaikan itu adalah engkau bersaksi, bukan saja beriman, bersaksi.
Kalau beriman tidak kelihatan, kalau bersaksi dia lihat. Engkau bersaksi tiada yang disembah kecuali Allah dan aku Rasul Allah. Itulah saksi yang jelas Rasulullah di hadapan dia. Persaksian kita hari ini kebanyakan hanya percaya, belum betul-betul menyaksikan. Masih percaya, tapi itu sudah cukup. Arab Badui ini karena dia Badui, lain dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jika Sayyidina Nabi SAW berkata, apa kata beliau? Belum Sang Muhammad berbicara, aku sudah percaya. Itu Sayyidina Abu Bakar. Tapi Arab Badui tidak. Apa kata dia? Wa may yashhadu ala ma taqul. Orang Arab Badui seperti orang awam kebanyakan hari ini. Mohon maaf, hari ini banyak orang sekolah, tapi kualitasnya kualitas awam karena hobi dengan gaya Arab Badui. Perhatikan, Arab Badui ini suka ajaib-ajaib, suka yang aneh-aneh, suka bab keramat. Maka Rasulullah SAW tunjukkan salah satu mukjizatnya. Apa kata Rasulullah SAW? Ini pohon, ada satu pohon dulu namanya, sampai sekarang masih ada di Arab, namanya Salamah. Tapi namanya mungkin telah berganti. Apa nama pohonnya? Salamah. Nau'un min syajaril badiyah. Begitu dalam syarah. Salah satu jenis pohon di kampung-kampung Badui. Ini yang dilakukan Kiai Amrullah Amri ini, datang ke daerah-daerah kampung-kampung. Cuma beliau tidak berani buat begini, karena ini hanya hak Rasulullah SAW dan wali-walinya yang besar. Ya, kita ini tidak sanggup ikut Nabi, ikut orang ikut Nabi, yaitu para wali-wali yang besar. Apa kata beliau? Hadhihi salamah, ini pohon saksinya. Arab Badui bingung, matanya melotot. Hah? Pohon? Disitulah Nabi mulai menunjukkan mukjizatnya. Berkalamlah beliau. Fada'a Rasulullah SAW wahiyya bisyati'il wadi. Nabi sedang di sini. Beliau memanggil, ada pohon di tengah lembah. Apa kata beliau? Wahai Salamah, wahai pohon, kemarilah. Coba, ada kiai di sini sanggup berani panggil pohon? Nanti ada masanya itu terjadi lagi. Sekarang belum. Sekarang belum dibuka. Maka datanglah itu pohon. Takhuddul arda. Itu pohon berjalan seperti orang. Mirip-mirip seperti film-film. Apakah ini dongeng? Terserah Anda menyebutnya dongeng. Apakah Rasulullah tokoh fiktif? Tidak, Rasulullah fakta, real adanya. Berjalanlah itu pohon ke hadapan Nabi SAW. Arab Badui melongo, matanya bertambah keluar. Fastashhada. Itu pohon bersaksi kepada Rasulullah SAW 3 kali. Ternyata yang bersaksi kepada baginda tidak hanya manusia, tidak hanya jin dan malaikat, tidak hanya hewan tadi, ada domba dan onta, tapi juga pohon. Istashhadaha. Nabi minta, kamu bersaksi wahai Salamah. Maka pohon Salamah bersaksi bahwa tiada yang disembah kecuali Allah, dan yang di depan dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai, Nabi suruh dia balik. Baliklah dia. Wahai Salamah, pulang. Ketika dia pulang, Arab Badui masih melongo. Ada apa ini? Waraja al-Arabi ila qaumih. Tapi Arab Badui belum bicara. Apa kata dia? Tunggu. Kira-kira begitu kalau diterjemahkan, tapi di sini tidak ditulis. Dia langsung pulang ke kampungnya, ke keluarganya, ke kawan-kawannya. Dia panggil orang sekampung. Apa kata dia?
ittabi'uni ataituka bihim wa illa raja'tu fakuntu ma. Ya, ketika beliau hendak pergi, beliau mengatakan, ya, ittabi'uni ataituka bihim, ikutilah aku akan datang bersama engkau kepada mereka. Dengan kejadian Arab Badui ini, maka Arab Badui sekampung pun masuk Islam. Tapi itu Arab Badui, Arab yang tidak sekolah. Maka dia ketika iman minta persaksian dari luar. Kalau hamba Allah bernama insan, harusnya kalau minta saksi dia minta dari dalam dirinya. Makanya banyaklah orang yang bersyahadat, jika benar cara syahadatnya bergetar isi kolbunya, itulah saksi dari kolbu dia. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum, disebut Allah la ilaha illallah pasti bergetar kolbunya. Dan saya beberapa kali mengislamkan orang yang tulus. Setiap kita sebut la ilaha illallah, badannya bergetar, ada yang lemas, langsung menangis. Melihat dia menangis, saya pun ikut menangis. Semua yang hadir pun ikut menangis. Bergetar sampai ke dalam dirinya, ke dalam jantungnya. Benarlah Allah mengatakan dalam surah An-Nafal, jika disebut nama dia, bergetarlah kolbu yang percaya kepadanya. Itulah yang disebut syahadat kolbu. Yang baru ada syahadat lisan. Ahli kalam, ahli ilmu debat, ilmu tauhid baru syahadat akal. Apa dalil adanya Allah, adanya alam? Perlukah Allah berdalil dengan alam? Selemah itukah Allah? Itulah kata ahli ma'rifat. Apakah Allah perlu didalilkan dengan alam? Apakah Allah perlu dibuktikan dengan alam? Begitu komentar ahli hakikat ketika melihat ahli kalam berdebat dengan filsafat. Apa kata mereka? Bukti alam Allah itu ada, alam ini ada. Tidak mungkin alam ini ada kecuali ada yang menciptakan. Fa kullu mutaghayyirin hadis wa kullu hadis wa al-alam mutaghayyir wal alam hadis. Semua yang berubah-ubah itu baru. Alam ini berubah-ubah, maka dia baru dicipta. Itu kaidah ahli kalam, ahli filsafat. Kalau ahlullah, dia berdalil dengan kolbunya, dia berdalil dengan ruhnya, bukan berdalil sekedar dengan akalnya. Maka syahadat dapat dibagi 4. Ada syahadat awam. Nah, ini mulai ngaji berat sedikit, tapi sudah dimudahkan, sudah diringkes. Syahadat pertama, syahadat apa? Syahadat awam. Orang awam percaya karena bukti dari luar. Oh, kalau si anu percaya, aku percaya. Kalau si fulan percaya, saya ikut si fulan. Itu namanya iman bil ghaib. Yu'minuna bil ghaib. Bab iman. Tapi Sayyidina Nabi SAW meminta kita agar lebih dari itu. Arab Badui percaya karena ada bukti. Buktinya pohon. Ternyata Arab Badui dan pohon ada hubungan. Si Arab Badui percaya kepada Nabi karena dia saksikan si pohon percaya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai kawan, siapakah yang lebih berakal, pohonkah atau Arab Badui? Bukankah Arab Badui? Tapi kenapa Arab Badui ikut pohon? Karena dia masih awam. Lama-lama dididik baginda, dia naik menjadi syahadatul aqil. Syahadat yang kedua, syahadat ahli akal. Ini syahadat orang-orang kampus, profesor-profesor, doktor, LCMA, SAG, sarjana agama atau sarjana alam gaib kah?
Kalau LC katanya lulusan Ciputat, tapi ada LC yang asli dari sana ya. Maka berdalil pakai nomor ayat dan surat. Kalau ahli dalil teks, ada ahli dalil akal, ada ahli dalil nakal. Maka orang banyak bertanya hari ini, bahkan anak muda baru hijrah, mana dalilnya? Itu namanya syahadat apa? Teks. Syahadat akal berdasarkan teks. Ada syahadat akar berdasarkan tafakkur. Itulah dia pandang alam, dia berpikir alam ada, pasti ada yang menciptakan, dan pasti itu Tuhan. Tuhan dalam bahasa Arab disebut Allah. Begitulah ahli akal memikirkannya. Lain dengan ahli teks. Mana dalilnya Allah itu ahad? Qul huwallahu ahad. Mana dalilnya Allah tidak dapat digambarkan? Surat Syura 11, laisa kamitslihi syai'. Mana dalilnya Allah ciptakan langit dan bumi? Sebutkanlah lebih dari 10 ayat. Baru dia percaya. Mana dalilnya boleh melakukan zikir ini, zikir itu? Hadis sahih lewat fulan. Itu dalilnya, dalil teks. Ada orang berdalil dengan orang yang mengerti teks. Itu orang awam tadi. Oh, kalau ulama fulan yang mengatakan, saya percaya. Ada yang sanggup di sini ngaji hadis sehari-hari lalu tinggalkan pekerjaan, mau? Kalau semua orang ngaji hadis, siapa yang bangun sekolah, bangun masjid, bangun jalan? Siapa yang mengobati orang yang sakit? Maka mana dalilnya sebenarnya milik para ulama dan santri. Tapi sekarang orang-orang yang ingin beragama, baru hijrah, sepertinya ingin seperti santri. Gak apa-apa juga. Maka para kiai siapkan saja dalilnya. Siapa tahu nanti ada yang baru hijrah 3 bulan nantang, mana dalilnya kiai? Mesti kiai jawab. Masa lebih tahu orang yang baru hijrah daripada kiai? Ya, siapkan dalilnya seperlunya, tidak usah banyak-banyak. Karena dalil mereka juga tidak banyak, cuma kullu bid'atin dhalalah. Tidak apa-apa. Saya senang ada orang berdalil dengan kullu bid'atin dhalalah. Berarti dia ada niat belajar hadis Nabi SAW. Tidak apa-apa ya. Cuma mungkin dia memahaminya baru secara bahasa yang standar, bukan secara bahasa yang tinggi. Imam yang pakar bahasa, Imam Nawawi, menerjemahkan bid'ah, kullu bid'ah ada amun maksus. Ini am, kullu itu semua, tapi maknanya sebagian. Jangan tantang Imam Nawawi, apakah Nawawi lebih tahu daripada Nabi? Itu pertanyaan yang konyol. Apakah kamu para ulama lebih tahu dari Nabi? Bukan begitu. Kita katakan, apakah Imam Nawawi lebih alim dari kamu, atau kamu lebih alim dari Imam Nawawi? Jangan adu-adu dengan Nabi SAW. Ya. Tapi saya sudah tinggalkan debat-debat begitu. Karena debat begitu walaupun kita benar, di sisi Allah belum tentu benar. Kenapa? Allah tidak suka orang yang sombong dengan kebenaran-kebenaran yang dia peroleh. Jadi kalau ada orang ajak debat pakai dalil, Pak Kiai siapkan dalil, ya. Ya. Tapi kalau saya nggak perlu pakai dalil aneh-aneh. Orang pakai dalil begitu, kita ajak, coba kamu terjemahin. Kullu bid'atin dhalalah. Kullu artinya apa? Bid'atin artinya apa? Dhalalah artinya apa? Kita terjemahin cuma nanti dia akan keliputan sendiri. Ya. Ada orang marah-marah sama kami dulu, kami khutbah. Saya ceritakan hadis Nabi panjang, 15 menit khutbah cerita Nabi. Full, semuanya bangun. Matanya terbelalak semua, kecuali dia gelisah. Di saf pertama, ada orang gelisah di saf pertama. Ternyata dia sudah mau target saya. Ini khatib, ini ahli bid'ah. Kenapa? Di Quran Nabi jarang diceritakan. Yang diceritakan mestinya Allah, Nabi tidak. Yang diceritakan seharusnya para Nabi. Waqsusil qasasa. Betul, saya baru keluar masjid, saya langsung dikejar.
Dikejar, apa kata dia? Ustaz, saya mau mengkritik Ustaz. Oh baik Pak, silakan Pak, saya layani. Saya kira ini Arab Badui. Karena mengikuti akhlak Nabi, kita tidak boleh menolak, karena dia sudah Islam. Apa kata dia? Di dalam Al-Quran surat sekian ayat sekian, waqsusil qasaso, ceritakanlah 25 para nabi, bukan hanya Nabi Muhammad. Saya tertawa Pak. Kenapa saya tertawa? Saya banyak dia. Baik Pak, coba bacakan lagi ayatnya. Waqsusil qasaso, coba terjemahkan, ceritakanlah 25 para nabi. Nah ini nggak usah pakai ayat baru, ayat itu saja. Pak, bisa bahasa Arab kah? Di manakah lafaz 25 para nabi dalam ayat ini? Waqsus, dan kisahkan, al-qasasa, kisah-kisah. Adakah di situ sebutan 25 para nabi? Saya tanya, yang penting pokoknya di buku terjemahan saya ada. Pokoknya, kalau orang sudah debat begitu, kita harus mundur dikit. Tapi sebelum saya pulang, nanti Bapak cek 25 dalam bahasa Arab itu apa? 25 bahasa Arabnya apa? 25. Seharusnya waqsusi 25 nabiyan. Ayatnya berubah. Si bapak itu sudah merubah ayat tanpa dia sadari. Tapi begitulah ketemu badui zaman now. Tidak boleh marah, kita senyum saja ya. Yang penting masih iman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai dia pulang, sebelum pulang dia lihat tembok. Kalau Arab Badui lihat tembok langsung dia tembak. Tahu Pak, nembak pakai keran dalam dia. Tahukah maksudnya? Dia lihat tembok, aduh, maka dia langsung buang hajat pada situ. Sebelum keluar masjid, tembok masjid dia siram dulu dengan bensinnya. Katanya bensin hari ini susah. Para sahabat ngamuk, ingin mengganggu dia dan mengusir dia. Apa kata Nabi SAW? Biarkan dia tunaikan hajatnya. Bayangkan orang sedang buang hajat diganggu. Hei bang, nanti dia putar balik. Itu bensin bisa kemana-mana. Maka Sayyidina Nabi SAW halim, orangnya sangat santun. Ya Rabb, orang mengencingi masjid Nabi masih santun. Masa cuma karena beda faham kita tidak santun? Masa cuma karena persoalan yang menurut kita bid'ah tapi menurut ulama seberang tidak bid'ah kita tidak santun? Masa cuma beda thariqah kita tidak santun? Masa cuma beda mazhab dan manhaj kita sudah hilang santunnya? Nanti jika kita ngaku ini manhaj Nabi Muhammad, ini mazhab Nabi Muhammad, ini thariqat Nabi Muhammad, melihat orang berakhlak begitu, Nabi mengatakan, kau bukan pewarisku, kau bukan pengikutku sallallahu alaihi wasallam. Itu syahadat yang kedua. Syahadat yang ketiga, ini rangkuman beberapa hadis. Nabi tidak pernah ngomong asyhadatu arba gitu, enggak. Itu ulama yang buat. Syahadat yang ketiga, syahadatus saliki, syahadatnya para penempuh jalan menuju Allah. Para salik yang dia cari cuma satu, ketenangan jiwa. Di mana jiwanya tenang, maka dia percaya. Bagi dia itulah syahadat qalbu. Kebanyakan orang seperti itu. Oleh karenanya para salik kadang-kadang dia gagal di tengah jalan. Dia meninggalkan wali Allah, gurunya mulia, hanya karena dia diuji di depan matanya, gurunya melakukan yang di luar yang dia sangka. Ujiannya murid itu bukan riyadhah, bukan zikir banyak-banyak. Ujian murid terberat itu adalah melihat perilaku gurunya yang terkadang dia tidak suka.
Kalau ujian bapak-bapak ini melihat, misalnya bapak ini nggak merokok, melihat gurunya merokok, langsung diuji. Apa urusannya wali dengan rokok? Adakah wali yang merokok? Ada. Ada wali yang tidak merokok? Ada. Ibu-ibu diuji dengan hal apa? Ibu-ibu itu ujiannya kalau gurunya nambah istri. Oh, ini bukan wali nih. Jadi bagi ibu-ibu, wali itu kalau ustadz itu menyiksa dirinya kalau perlu tidak kawin. Karena bagi ibu-ibu sebagian ibu-ibu, orang suci itu tidak menikah. Kalau pikirannya diikuti, itulah rahib. Lain, ini ujian murid berguru. Dalam ajaran Islam, kita tidak mau menyinggung ajaran di luar Islam. Biarlah mereka punya pemimpin agama tidak menikah, itu ajaran mereka. Dalam ajaran kita, seorang laki-laki apabila dia masih bersyahwat, berpikir kepada lawan jenisnya, maka dia wajib menikah. Bukan menahan syahwatnya, kecuali dia tidak punya ba'ah, kemampuan. Maka semakin dia menikah, semakin bersihlah khayalan syahwatnya. Jika dia menikah satu, belum khayalannya belum bersih, menikah lagi. Jika belum, menikah lagi. Itulah ujian murid, terutama perempuan. Maka banyaklah kiai-kiai di Indonesia dahulu, nggak tahu sekarang, ditinggal ibu-ibu karena ustadznya menikah lagi. Nggak tahu nanti nih Kiai Amirullah Amri nih ya. Itu ujian. Dan yang paling diuji biasanya istri sendiri. Doakan saya bisa melewati ini. Kayak udah punya aja ya. Maksud saya doakan Kiai Amirullah. Kiai Baharudin bagaimana? Kiai Sadat gimana? Kiai Sadat ya. Allahumma sholli ala sayyidina. Nih ibu-ibu jangan marah bu ya. Dalam ajaran kerohanian, orang yang diuji itu orang yang sih berpikir dengan mindset dia. Habis mindset kita ubah dengan mindset Rasulullah SAW, barulah ujian terasa ringan. Seandainya itu terjadi sekarang ya, Rasulullah ada hari ini, tentu orang banyak meninggalkannya ya. Tapi saya yakin orang-orang yang tasdik kolbunya, apapun yang dia lihat dari gurunya, selama gurunya tidak kufur, tidak kafir dan murtad, pasti dia ikuti. Ikuti rohaninya, bukan sisi manusiawinya. Ikuti rohaninya, bukan sisi manusiawinya. Cukup katakan, oh guruku, dia juga manusia, dia juga seorang manusia, dia mungkin punya salah. Aku tidak mengikuti salahnya, aku mengikuti kerohanian di dalam jiwanya. Maka murid harus pintar-pintar memilah guru kita sedang jadi apa. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Syahadat yang puncak, syahadat yang puncak itulah syahadatul anbiya wal auliya, disebut syahadatul arifin, syahadat ahli ma'rifat. Itulah syahadat para nabi dan para wali. Mereka bersaksi lebih daripada qalbu, tapi bersaksi dengan ruhnya. Saya bertanya kepada yang di depan saya, apakah ada yang sudah melihat ruhnya? Jika ada orang berzikir melihat dirinya, itu bukan ruhnya, itu hanya nafsnya, jiwa dia yang berwujud. Itu bukan ruhnya. Ruh kita di mana? Di kepala, di dada, di jantung, di paru-paru, di otak, di kaki, di mana? Di mana ruh bertempat?
Kolbu itu di mana? Ar-ruh la yattakhidh makanan, la yahullu jisman. Ruh itu tidak menempati suatu tempat, tidak masuk ke dalam tubuh. Dia hanya punya hubungan. Barangkali itulah rahasia nama Kiai Amrul Amri. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Cocok lagi. Ruh itu sebut amrullah, rahasia Allah. Rahasia. Maka persaksian ruh itu rahasia karena dia amrullah, urusan Allah, suka-suka Allah. Siapa yang diberi Allah dia mendapat, siapa yang tidak diberi dia terhijab. Ruh tidak lagi menyebut-nyebut Allah, Allah, la ilaha illallah, huwa rahman ar-rahim. Tidak, itu zikir lisan dan qalbu. Zikirnya ruh menyaksikan. Bapak, saudara, saudari yang bukan Allah, kalau saya jauh dari Kiai Baharuddin, saya sebut-sebut namanya Kiai Baharuddin, Kiai Baharuddin. Kalau sudah di depan, masih saya sebutkah namanya atau cukup pandang beliau? Baharuddin, Baharuddin, Baharuddin. Apa kata beliau? Itu namaku. Kamu mau apa? Ya, betulkah? Ya. Mahua, kamu mau apa? Seperti Arab Badui tadi nanya, ya. Pasti marah. Sebut-sebut namanya. Mungkin saya sebut karena saya tidak tahu siapa yang punya nama. Saya sebut Baharuddin, 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 padahal yang punya nama ada di samping saya. Itulah zikir ahli qalbu. Dia bertanya, apakah Allah jauh? Kenapa zikirku terasa hambar? Ahli lisan yang berzikir lisan pun bertanya, ya Allah, apakah engkau tidak dengar doaku? Padahal Allah tidak pernah jauh dari dia. Bahkan dia aqrabu ilaihi min hablil warid, lebih dekat dari dirinya sendiri. Allah tidak pernah jauh, engkaulah yang merasa jauh. Karena engkau merasa jauh, diberilah zikir lisan, la ilaha illallah, subhanallah. Diberilah zikir qalbu, Allah, Allahu. Tapi jika engkau sudah sadar dekatnya dia selalu ada. Dia tidak pernah tiada. Dia tidak pernah lalai menyaksikan dirimu, dan satu tetes darah, satu sel di dalam tubuhmu, semua dalam genggamannya. Maka orang ini akan faham. Inilah yang disebut penyaksian ruh, penyaksian kesadaran. Dia sadar dirinya dalam genggaman. Rasa sadar itu ya mahal. Rasa sadar itu Allah nanti yang beri. Sekarang kita buka ilmunya, berharap nanti zauq rasanya Allah beri. Amin ya rabbal alamin. Lalu kenapa ilmu begini dibuka? Mesti kita buka karena imam pengarang kitab yang lain, ya. Ada sebuah kitab juga, ya, yang berkaitan dengan ilmu ruh. Imam At-Tusi, dia tulis kitab, seingat saya, Madarikus Sairin atau Manazilus Sairin, yang berbeda dengan Imam Ansari. Beliau membagi beberapa tingkat tauhid, ya hampir sama dengan pembagian kami tadi, bahwa ada syahadat awam. Orang awam kalau rezeki lancar dia tambah percaya dengan Allah. Kalau dia sehat dengan doa, dia tambah percaya dengan gurunya. Lain dengan arifin, lain dengan salikin. Orang salik yang level 3 tadi, jika hatinya gelisah, dia mulai meragukan, jangan-jangan bukan ini jalannya. Maka ada pemburu-pemburu ketenangan jiwa, pindah-pindah guru, pindah-pindah thariqat, pindah-pindah zikir, pindah-pindah majelis, pindah-pindah mursyid. Alasannya apa? Aku belum tenang. Dia ingin mencari ketenangan,
pada ketenangan bukan pada mursyid, bukan pada wirid, bukan pada majlis, bukan di mana-mana. Ketenangan itu Allah turunkan di dalam dirimu, maka carilah tempat turunnya dan tunggulah dia. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dia, hanya dia yang menurunkan sakinah, ketenangan. Di mana diturunkan? Di otak tidak, di saku tidak, di mobil tidak, di pekerjaan tidak. Justru tambah banyak pekerjaan, tambah tidak tenang. Siapa kira jadi wakil rakyat tenang? Sekarang wakil rakyat sangat gelisah melihat banyak baliho yang menyaingi dia. Betulkah? Ya, saya ikut mendoakan semoga caleg-caleg hatinya ikut tenang. Nanti kalau selesai pemilu jangan stres. Nanti masa kami berkunjung ke rumah sakit jiwa. Kami doakan hatinya tenang, karena nanti apakah Anda terpilih atau tidak sudah jelas dalam ilmu Allah. Lakukan saja jalan takdirnya. Ikuti pesta demokrasi dengan benar. Jangan memprovokasi, jangan juga cari muka, nanti dapat muka buaya. Mohon maaf, ada caleg di sini? Oh ya, di belakang saya ya. Mohon maaf kalau beliau tidak cari muka ya. Allah, ada batuk-batuk segala tuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Maka yang betul-betul menyembah Allah, bersyahadat, itu hanya ruh. Ruhani itu menyembah tanpa syarat. Diberi tenang nggak diberi tenang dia santai. Tapi ahli salikin, ahli mukminin, dia masih cari-cari. Dan miftahus sakinah, babus sakinah al-iman. Maka lihat, coba lihat, Allah lah yang menurunkan ketenangan di dalam kolbu. Di mana tempat turun ketenangan? Kolbu, bukan kepala, bukan viral, bukan masyhur, bukan juga sutur, khumul, bukan juga orang yang tidak terkenal tenang, belum tentu sama. Banyak orang yang viral ingin biasa, banyak yang biasa ingin viral. Bukan itu ketenangan. Ketenangan ada di kolbu. Kata orang tenang kalau dia punya rumah, punya kendaraan, belum tentu. Justru tambah ramai. Maka disebut tempat turunnya kolbu. Maka boleh disebut al-qalbu manzilus sakinah. Kolbu itulah tempat turunnya ketenangan. Siapa yang menurunkan? Huwa. Makanya guru-guru kami kalau ada kawan yang bergelisah, maka zikirlah kul huwallah hu Allah hu. Berzikir hu, karena huwa, dialah yang menurunkan ketenangan. Jadi zikir hu itu sunnah, bukanlah bid'ah. Tapi ada kunci. Kolbu yang manakah? Manzilus sakinah qalbul mu'min. Tempat turunnya sakinah, kolbunya orang yang percaya. Itu sakinah. Di atas sakinah namanya istiqamah. Wal istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah lebih tinggi dari sakinah, lebih tinggi daripada bisa berbicara dengan hewan dan tumbuhan. Itulah pribadi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna dalam doa yang kita baca dalam salat, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan istiqamah. Maka Imam Qad'iyat mengatakan siratal mustaqim huwa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalan istiqamah itulah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an ya'buduni hadza siratul mustaqim. Itulah jalan penyembahan, penghambaan kepada Allah, jalan yang benar. Siratal mustaqim. Maka saudara-saudaraku, siapapun yang berhadir, mulailah naik ke bab istiqamah.
Sholat khusyuk, tidak khusyuk, tidak usah hiraukan, langsung naik ke istiqomah. Lezat, tidak lezat zikir, istiqomah. Karena kita tidak menyembah rasa lezat, kita menyembah yang menurunkan rasa lezat. Turun tenang, tidak turun tenang, kita tetap menyembah huwa, dia. Kenapa jiwa tenang? Kenapa kolbu tenang? Berarti percayanya cukup, kolbunya sedang dibuka. Kenapa sudah zikir kolbu tidak tenang? Berarti kolbunya sedang ditutup. Bukalah kolbu. Pembuka kolbu itulah istighfar. Maka kullu nabiyyin taibun, kullu nabiyyin tawwabun, kullu nabi, semua nabi pasti ahli taubat. Jika nabi ahli taubat, bagaimana umat nabi tidak suka taubat? Adakah Rasulullah SAW punya dosa? Ada. Adakah Rasulullah punya dosa? Lalu beliau tobat dari apa? Tobat dari apa? Nabi tidak akan jelalatan matanya melihat perempuan-perempuan lain, istrinya sudah banyak, nggak mungkin. Nabi tidak mungkin korupsi. Nabi sudah berkecukupan, dijamin baitul mal. Nabi sudah cukup. Nabi tidak mungkin dosa fisik. Ini mohon maaf ustadz-ustadz, kami para pengajar ini, walaupun terlihat suci, mata kami belum suci. Melihat yang cantik, matanya masih tertarik. Melihat duit yang banyak, hatinya masih tertarik. Masih, tanya semuanya, jujur saja. Kita masih suka, apalagi yang di depan saya. Suka dikasih duit kah? Suka kah? Ya, malu ya. Ya, malu-malu, hatinya mau. Kita semua ini penuh dosa. Wajar kalau istighfar 100, tobat 100 sehari. Nabi mungkinkah cinta dunia? Nabi telah talak dunia. Tapi kendaraan Nabi bagus-bagus. Semua istrinya punya kendaraan, punya rumah. Modal. Berarti orang kaya atau orang miskin? Mana ada orang miskin semua istrinya punya kendaraan, ya, dan kendaraannya kendaraan bagus-bagus. Masing-masing istrinya punya pelayan, pembantu, bahkan budak. Mahal itu harga budak. Jadi orang mengatakan Sayyidina Muhammad SAW itu miskin, itu kurang piknik. Kalau Imam Subki mengatakan orang begitu mesti diingatkan, bahkan dihukum. Imam siapa? Imam Nabi itu berdoa menjadi seperti orang miskin, tapi beliau bukanlah miskin. Allah maj'alni miskinan, ya Allah jadikan halku seperti orang miskin, tapi beliau bukanlah miskin. Orang miskin itu hanya mikirkan makan sehari, dia tidak berangan-angan sampai 7 keturunan. Di Nabi, apa yang Nabi istighfarkan? Nabi bertobat dari apa? Nabi tidak punya maksiat. Liyutahhirakum tathira. Allah mengatakan Allah selalu mensucikan kau dan ahlu baitmu. Nabi suci. Inilah yang disebut taubatul arifin, taubatnya ahli ma'rifat. Apa kata beliau? Wa inni la astaghfirullah wa atubu ilaih 100 marrah fi kulli yaum. Ya, kenapa? Nabi selalu istighfar. Aku istighfar tobat setiap hari 100. Kenapa? Di ujung, di awal hadis beliau berkalam, innahu la yughanu ala qalbi. Sungguh kolbuku ada ghain. Yughanu ghainan. Apa arti ghain? Maka Sidi Ahmad bin Idris al-Idrisi mengatakan al-ghain yani nurun. Nurun yatala'la fi qalbih, kira-kira begitu kalau kita bahasakan ulang. Nur yang menyilaukan dalam kolbunya.
saking berlapis-lapisnya nur di dalam kalbu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau terkadang saking girangnya beliau tahaddus bin nikmah mengatakan, ana sayyidu waladi Adam, akulah penghulu Bani Adam, akulah yang pertama buka pintu surga, akulah. Itulah ghairnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Imam Al-Kannani, Abu Bakar Al-Kannani dalam Irsyadus Salik menjelaskan, apakah Nabi sombong? Tidak. Karena sombong itu yang tidak boleh. Al-mutakabbir bi anfusihim, al-mutakabbir bi nafsihim wa ra'yihim. Kenapa menafsirkan Quran sembarangan tidak boleh? Karena man fassaral Quran bi ra'yihi, dia merasa mampu dengan pintarnya. Sedangkan Nabi tidak merasa pintar. Nabi mengatakan ana, itu perintah dari Allah sebagai bentuk tahaddus bin nikmah. Amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Hai Muhammad, siapa yang diperintah di situ terhadap nikmat Rabbmu? Apa nikmat dari Allah? Allah jadikan Sayyidina Muhammad SAW pemegang kunci surga. Kuncinya ada di tangan beliau. Itulah maksudnya, siapa yang bersalaman dengan tanganku dakhalal jannah, pasti masuk surga, karena menyentuh kunci Rasulullah, kunci surganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi serius begitu ya? Ada yang ngantuk kah? Ada. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala man biyadihi mafatihul jannah. Ya Allah, limpah ruahkan salam salawat kepada zat yang di tangannya ada kunci-kunci surga. Wa alihi wa barik wa sallim. Rasulullah menyebut itu. Itulah yang disebut nur. Kata Imam Al-Banani, al-mukabarah bil haq, takabbur dengan al-haq, dengan Allah boleh, yang tidak boleh merasa besar dengan diri dan pandangan, dengan nikmat sendiri, dengan harta sendiri, dengan ilmu sendiri. Tapi at-takabbur billah bil haq, itulah ana sayyidu waladi Adam. Rasulullah itu merasa besar, bukan dirinya yang besar, dia merasa besar karena bersama yang besar. Bukan dia merasa hebat karena dirinya, saya ini sudah 20 tahun ngaji hadis. Bukan, dia nggak ngomong begitu. Saya ini Rasulullah tidak pernah maksiat. Tidak, Rasulullah nggak pernah begitu. Aku ini tidak pernah melakukan larangan Allah. Bukan itu. Aku ini 20 tahun tahajud. Tidak. Tidak, Rasulullah tidak berkalam seperti itu sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat-sahabat, saudara-saudariku yang berhadir, mulailah syahadatnya syahadatul arifin, syahadat ruh tidak bersyarat. Cukuplah Rasulullah SAW sebagai sumber kita. Tubuh ini dari nurnya, ruh ini dari ruhnya. Kita ini yang disebut dapat hadiah Rasulullah SAW. Tadi sore saya sebut sebuah hadis, ana rahmatun, innama ana rahmatun muhda, akulah rahmat yang diberikan sebagai hadiah bagi kalian. Hadiah itulah yang menjadi ruh kita, yang menjadi tubuh kita. Maka asyukuru ilallah, syukur kepada Allah tidak sah kecuali berterima kasih kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doakan kami, Allah kuatkan mendakwahkan cinta ini, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doakan kami supaya tetap istiqamah mendakwahkan ajaran kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan doa poligami, Pak, ya, jangan salah paham ya. Sudah jam 10.
Oke, satu riwayat lagi lah saya bacakannya. Masih riwayat Imam Darimi. Dalam muqaddimah beliau ceritakan asrar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang bercerita seorang sahabat namanya Jabir. Kata Jabir, dalam perjalanan kami di pelosok-pelosok Madinah, ini sunnah. Kalau kata kawan saya jamaah tabligh namanya jaulah. Kalau politisi namanya apa? Belusukan. Kalau ustad ya, para ustad ini disebut dakwah pelosok. Ya, samalah, terserah sebut istilahnya. Semuanya boleh. Kata Sayyidina Jabir, suatu kali Rasulullah SAW berkalam kepadaku, "Hei Jabir, kumpulkan air di satu bejana." Untuk apa? Untuk Nabi beristinja. Kata Sayyidina Jabir, biasanya Rasulullah SAW tidak pernah mau buang air besar, buang air kecil, kecuali tempatnya tertutup. Sampai di satu pelosok Madinah, itu hamparan lembah, tidak ada pohon, yang ada cuma rumput-rumput. Baginda Rasulullah SAW mengatakan kepada Jabir, Jabir, kul, katakan kepada tilkan nakhlah, ke pohon-pohon kurma itu, kamu datanglah kepada baginda Rasulullah SAW, tutupilah beliau sedang ingin buang hajat. Alhiqi bi Rasulillah, kalau lafaznya begitu, alhiqi bi Rasulillah. Ilhaq berarti iringilah Rasulullah, dampingi Rasulullah, tutupin sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira gimana? Jabir langsung jalan atau mikir? Kalau bapak-bapak ini, saudara-saudara ini pasti mikir, beneran gak nih? Karena berpikir pertama langsung batal keramat. Beda dengan Sayyidina Jabir, Nabi berkalam sallallahu alaihi wasallam, sami'na wa ta'ana, langsung dia jalan. Dia bicara kepada pohon. Ini ijazah dari Rasulullah kepada Jabir, tapi tidak boleh saya ijazahkan karena ilmu ini belum dibuka oleh wali-wali besar. Ya, nanti saya dituduh lagi yang aneh-aneh ya. Maka datanglah Sayyidina Jabir kepada pohon. Apa kata dia? Wahai pohon, kata orang Melayu, wahai pokok. Orang sini nyebut pohon apa? Pohon. Orang Indonesia berarti sini ya. Waktu orang Melayu tidak hanya Malaysia, Kepri, Kepulauan Riau, Batam, Tanjung Pinang, Karimun, belakang Padang, nama pulau, Natuna. Mereka berkalam seperti itu, berkalam kepada pokok. Sampai di pohon kurma, berkatalah sahabat ini tanpa pikir panjang, beliau percaya kepada Rasulullah SAW. Hei pohon, alhiqi bi Rasulillah, iringi Rasulullah SAW. Datang kepada Rasulullah SAW. Kira-kira pohon ini jalan nggak? Kalau saya suruh nih, antum ini pasti mikir, Ar-Razi ini sudah gila, Ar-Razi ini nggak waras. Masa kita disuruh memerintahkan pohon? Pohon kan tidak punya telinga. Ya, kritis sekali kau. Seandainya sahabat Jabir kritis, pasti dia mikir, manalah telinga pohon kurma ini? Saya bicara ke telinga bagian mana lah ini? Ternyata beliau tidak begitu. Beliau langsung berkalam, hei pohon, kepada Rasulullah. Segera pohon langsung berdiri, keluar dengan urat-uratnya dari jalan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mengelilingi beliau. Satu rumpun pohon datang. Allahu Rabbuna. Terjadi. Apakah ini dongeng? Terserah Anda. Ini hadis. Ini yang meriwayatkan bukan Imam Darimi,
imam-imam lain, Abu Nu'aim, Baihaqi dan lain-lain juga riwayatkan, Tabarani. Lalu selesai Rasulullah katakan kepada sahabat Jabir, kamu suruh dia pulang, balik lagi itu pohon. Itu pohon kembali ke tempat asalnya. Ternyata sisa Nabi SAW buang air kecil pun tidak ada. Kenapa? Ma bala Rasulullah SAW ala ardin illa tala'athu. Tidaklah Rasulullah SAW buang air ke bumi kecuali itu tanah bumi berebut menyerap buang air baginda Nabi Muhammad SAW. Itu bumi tahu kalau ini buang air SAW. Terserah Tuhan mau sebut ini khurafat, ini bukan khurafat, ini hadisnya sahih li ghairihi. Apa maksud kami menyampaikan riwayat ini? Maksudnya sederhana. Rasulullah SAW pernah berkalam di satu riwayat, tidaklah ada hamba makhluk di langit dan di bumi illa wa huwa ya'lam, kecuali dia tahu anni Rasulullah, aku ini utusan Allah, aku ini kekasih Allah. Illa, kecuali, semoga kita tidak termasuk yang kecuali ini. Illa asil jinni wal ins, kecuali yang durhaka dari kalangan jin dan yang durhaka dari kalangan ins, manusia. Semoga Allah jadikan kita yang berhadir malam ini, yang mendengarkan kajian ini, Allah jadikan orang yang tidak durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak durhaka kepada baginda Rasulullah SAW. Maka kalau ada orang tanya, kau mimpi ketemu Rasulullah? Mana mungkin? Mungkin. Tahu dari mana? Ini jawabannya. Tidak perlu ngaji hadis. Mohon maaf, saya tidak sepakat dengan orang yang mengatakan mesti kamu belajar hadis dulu baru tahu ciri-ciri Rasulullah. Itu pendapat sudah diluruskan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ar-Risalah Al-Laduniyah, diulang oleh imam muridnya Al-Qadi Ibn Al-Arabi Al-Ma'afiri Al-Maliki. Tidak mesti, tapi hati-hati. Mimpi ketemu Rasulullah SAW tidak hanya untuk orang beriman, kadang juga untuk orang yang tidak beriman. Seperti Abu Lahab, tidak hanya mimpi, dia memandang langsung sosok baginda, tapi setiap kali memandangnya tidak bertambah imannya, hanya bertambah kufurnya. Jadi jangan senang dulu mimpi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mimpi itu apa? Ar-ru'ya as-salihah disebut dalam hadis sebagai tanda warisan-warisan kenabian di akhir zaman. Warisan itu lebih dari 40 jenis, dan warisan yang spesial itu disebut ar-ru'ya salihah. Lam tabqa minal mubasyarat, tidak tersisa dari mubasyarat kabar gembira mengenai juzuk-juzuk para nabi, pilar-pilar dari nabi, kecuali ar-ru'ya as-salihah, mukasyafah, memandang kepada yang baik-baik, bermimpi melihat yang baik, batin menyaksikan yang baik. Apa maksudnya? Maka siapa yang menyaksikan aib orang lain dalam zikir, siapa yang menyaksikan takdir-takdir buruk terjadi ke depan, lalu dia takut-takutkan umat, orang itu bukan sedang mewariskan mubasyaratnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham? Jadi jangan bangga dengan mimpi. Mimpi itu cuma kabar gembira. Kalau berbanggalah dengan Allah yang memberikan iman ke dalam kalbu. Bapak saudara makan Allah. Oleh karenanya kami bermohon kepada Allah, walaupun mungkin kita masih dianggap awam oleh Allah, oleh para wali-wali Allah, atau siapapun,
Semoga rohani kita, qalbu kita meningkat dari awam kepada berakal, dari berakal kepada salik, dari salik kepada arifin. Amin ya rabbal alamin. Ila hadhihi niyyah wa likulli imtin salihah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, ya Qarib, ya Mujib, ya Allah yang maha dekat, ampunkan dosa kami karena merasakan Engkau jauh, padahal Engkau mengatakan Engkau maha dekat. Ampunkan dosa batin kami ini ya Allah, yang berprasangka bahwa Engkau tidak mendengar doa-doa kami. Allahumma inna na'udzubika min syarri anfusina wa min syarri ma khalaqta wa min syarri syaitan. Ya Allah, lindungi kami dari keburukan diri kami sendiri dan berprasangka kepada Engkau ya Allah. Lindungi kami dari keburukan makhluk yang Engkau ciptakan, wabil khusus syaitan rajim. Allahumma ya Allah, Engkau mengatakan bahwa Engkau lah yang menurunkan ketenangan ke dalam kalbu orang beriman. Ya Allah, kalbu kami belum tenang ya Allah. Kalbu kami masih gelisah ya Allah. Dada kami masih sempit ya Allah. Pikiran kami masih picik ya Allah. Pemahaman kami masih jauh ya Allah. Maka malam ini kami memohon dengan hak Sayyidina Muhammad SAW, dengan salawat yang Kau turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarkan kami dari zulumat, dari kegelapan hati, kegelapan jiwa ya Allah, menjadi hati yang terang benderang. Jadikan kalbu kami pintu-pintu ketenangan Engkau, tempat Engkau menurunkan sakinah. Mohon ya Allah, iftah qulubana, bukakan pintu hati kami bil iman wa bil ma'rifah wal musyahadah. Jadikan kalbu kami pintu menjadi iman, pintu bermakrifat, pintu menyaksikan kebesaran-kebesaran Engkau. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Nuh, ya Nuh. Hati kami masih gelap dengan kejahilan ya Allah. Hati kami masih gelap karena kami belum betul-betul mengenal Engkau ya Allah. Bagaimana mungkin kami kenal Engkau ya Allah? Kami kurang mengenal kekasih Engkau ya Allah. Padahal yang paling mengenal Engkau adalah kekasih Engkau, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, kekasih-Mu mengabarkan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi. Tidaklah sempurna, bahkan tidak sah iman kamu sampai aku, kata baginda, lebih dia cintai dari dirinya dan semuanya. Maka malam ini ya Allah, berkah hadis-hadis yang dilewatkan imam-imam kami ya Allah, dan dengan berkah Rasulullah SAW, jadikan malam ini dan seterusnya sampai kami mati ya Allah. Jadikan Rasulullah adalah sosok zat yang paling kami cintai, melebihi cinta kami kepada diri kami sendiri, melebihi cinta kami kepada anak dan istri, melebihi cinta kami kepada harta, melebihi cinta kami kepada siapapun dari para makhluk ya Allah. Allahumma ya Allah, mohon sampaikan, mohon munculkan, mohon hadirkan rasa rindu dalam kalbu kami kepada Rasulullah SAW. Kami masih kurang merindukan beliau ya Allah, karena kami masih kurang mengenal beliau ya Allah. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka al-mahabbata wa syauqa ila ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami memohon dari hati paling dalam, dari rohani kami yang terpendam. Mohon ya Allah, izinkan kami merindukan kekasih Engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ikuti. Ya Sayyidi ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai Rasulullah,
kami yang kurang mengingat Engkau, sedangkan Engkau selalu ingat nasib kami. Betapa tidak tahu dirinya kami, ya Rasulullah. Ya Rasulullah, adrikna bihubbik, adrikna bi syafaatika ya Rasulullah. Ya Allah, ya Rasul, mohon jemput kami, mohon ambil tangan kami ya Allah. Di hari tidak ada lagi syafaat kecuali syafaat Engkau wahai Rasulullah. Bawa kami ke Al-Hatimah Al-Muhammadiyah sehingga kami sujud bersama Engkau dan diizinkan menyaksikan wajah mulia Engkau, lalu diizinkan dalam memandang Engkau memandang wajhullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah, kami yang hadir malam ini, kami yang mendengarkan kajian malam ini, semua kami cinta kepada Engkau ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kami tidak banyak sholat wahai Rasulullah, kami tidak banyak sedekah wahai Rasulullah, kami tidak banyak berjuang wahai Rasulullah, kami tidak banyak jihad wahai Rasulullah, bahkan kami kurang sholat wahai Rasulullah. Bekal kami cuma satu wahai Rasulullah. Innama nahnu nuhibbuka ya Sayyidi ya Habibullah. Kami hanya cinta kepada Engkau wahai Rasulullah. Allahumma ja'al hubbana iyyah wasilatan ila hubbik. Ya Allah, jadikan cinta ini kepada Rasulullah wasilah yang menghantarkan kami kepada cinta kepada Engkau. Rabbana ya Rabbana, اختم لنا بحسن الختام، اختمنا بحسن الخاتمة يا الله يا الله يا الله. Dalam hati ya Allah ya mohon jawab, mohon ijabah doa kami ya Allah dengan kemuliaan kekasih Engkau Rasulullah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad, wassallallahu ala sayyidina Muhammad.